Selanjutnya adalah teori kognitif. Teori kognitif mengungkapkan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan persepsi dan pemahaman yang dapat diukur dan diamati. Teori ini lebih berorientasi pada studi bagaimana siswa belajar berpikir. Fokus studinya adalah pada pertanyaan perkembangan kognitif. Untuk teori ini ada dua tokoh yang berperan besar dalam pengembangan teorinya. Yang pertama adalah Jean Piaget dan yang kedua adalah Lev Vygotsky. Kedua tokoh ini memiliki pendapat yang berbeda mengenai perkembangan kognitif pada anak-anak. Piaget mengembangkan teori kognitif dengan mengamati perkembangan anak-anak melalui pemberian pertanyaan. Piaget tidak tertarik dengan salah atau benarnya jawaban yang diberikan kepada anak-anak, melainkan lebih kepada bentuk logika dan alasan apa yang digunakan oleh anak-anak dalam memberikan komentar. Piaget menemukan struktur kognitif tentang bagaimana anak mengembangkan konsep dunia di sekitar mereka. Piaget mengatakan bahwa perkembangan intelektual merupakan hasil interaksi antara faktor bawaan sejak lahir dengan lingkungan pengetahuan dibangun dan ditemukan oleh anak-anak pada saat mereka berkembang secara konstan berinteraksi dengan lingkungan. Perkembangan kognitif merupakan pertumbuhan kemampuan berpikir logis dari masa bayi hingga dewasa. Menurut Piaget, perkembangannya berlangsung melalui 4 tahapan. Tahapan tersebut antara lain tahapan sensori motor. Sensori motor ini terjadi dari usia 0 sampai 2 tahun, yang mana di sini ada karakteristik mengorganisasikan kenyataan dengan kemampuan indera dan motoriknya. Kemudian untuk kemampuan bahasa muncul setelah beberapa bulan. Yang kedua adalah praoperasional. Praoperasional ini terjadi di usia 2-7 tahun. Karakteristiknya ada sifat egosentris, meningkatnya aktivitas simbolik. Yang ketiga mulai representasi. Untuk kemampuan bahasa sendiri ada egocentric speech dan juga sosialisasi speech. Tahapan yang ketiga yaitu operasional konkret. Di operasional konkret ini karakteristiknya reversibility, konservasi, seriasi, dan klasifikasi. Kemudian untuk kemampuan bahasanya, seorang anak mulai memahami bahasa verbal dan juga memahami hal-hal yang konkret. Tahapan yang keempat yaitu operasional formal, terjadi pada usia 12 tahun ke atas. Ciri-cirinya seorang anak mampu berpikir abstrak dan logis, kemudian mampu self-reflection, kemudian membayangkan peran-peran orang dewasa, dan juga mampu menyadari dan memperhatikan kepentingan masyarakat. Sedangkan untuk kemampuan bahasa, di usia ini bahasa akan lebih berkembang dan juga seorang anak dapat mengekspresikan ide-ide dalam bahasa. Nah, semua individu itu melewati keempat tahapan ini ya teman-teman. Jadi meskipun mungkin setiap tahapan dilalui dalam usia yang berbeda-beda, setiap tahapan dimasuki ketika otak seorang anak cukup matang untuk memungkinkan logika jenis baru. Yang kedua, teori kognitif menurut Vygotsky. Menurut pandangan Vygotsky, ada 2 jenis perkembangan kognitif. Yang pertama yaitu kemampuan kognitif melalui alat psikologis, melalui media kata, bahasa, dan diskursus untuk mentransformasikan aktivitas mental. Dan yang kedua, kemampuan kognitif yang dipengaruhi oleh reaksi sosial dan latar belakang sosiokultural. Di sini sudah disajikan penjelasan tentang hal-hal yang mempengaruhi perkembangan kognitif menurut Vygotsky. Ada faktor bahasa dan juga faktor lingkungan. Untuk faktor bahasa sendiri, Vygotsky memandang bahwa
Adanya bahasa dan juga orang lain dalam perkembangan kognitif anak itu sangatlah penting. Jadi walaupun Vygotsky ini dikenal dengan tokoh yang memfokuskan perkembangan sosial, namun dia juga tidak mengabaikan perkembangan kognitif individu. Perkembangan bahasa pada anak dipercaya sebagai pendorong terjadinya pergeseran dalam perkembangan kognitifnya. Bahasa sebagai alat untuk memberikan kesempatan baru kepada anak untuk melakukan berbagai hal, untuk menata informasi dengan menggunakan simbol-simbol. Vygotsky mengatakan bahwa pada masa kanak-kanak awal, bahasa mulai digunakan sebagai alat yang membantu anak untuk merancang aktivitas dan memecahkan masalah. Vygotsky juga berkeyakinan bahwa anak menggunakan bahasa bukan hanya untuk berkomunikasi saja, tetapi juga untuk merencanakan, kemudian melihat perilaku mereka dengan caranya sendiri. Penggunaan bahasa untuk mengatur diri sendiri ini biasanya disebut dengan pembicaraan batin atau berbicara sendiri. Nah, pasti teman-teman pernah mengalami kan? Nah, di sini seorang anak yang sering melakukan pembicaraan batin, maka ia akan lebih kompeten secara sosial. Hal ini dikarenakan anak menginternalisasi pembicaraannya dalam bentuk pembicaraan batin, kemudian pembicaraan batin ini akan menjadi pemikiran mereka. Sehingga pembicaraan batin ini akan mempresentasikan awal dari anak untuk menjadi lebih komunikatif secara sosial. Dengan kata lain bahwa bahasa merupakan hal yang mendasar berbasis sosial. Selanjutnya, pengaruh lingkungan sosial terhadap perkembangan kognitif menurut Vygotsky. Teori Vygotsky yang paling mendasar adalah adanya pengamatan bahwa perkembangan dan pembelajaran terjadi di dalam konteks sosial. Maksudnya di sini adalah adanya interaksi antara orang dengan anak-anak sejak lahir. Orang-orang inilah yang memiliki peran dalam membantu anak belajar dengan menunjukkan benda-benda, dengan berbicara sambil bermain, dengan membacakan cerita, dengan mengajukan pertanyaan, dan sebagainya. Artinya bahwa perkembangan anak tidak bisa dipisahkan dari kegiatan sosial dan kultural. Dalam hal ini, perkembangan memori, perhatian, dan nalar melibatkan pembelajaran yang alatnya berada di lingkungan masyarakat. Dengan demikian, pengetahuan dapat diperoleh melalui interaksi dengan orang lain melalui sebuah kegiatan. Menurut Vygotsky, belajar melalui instruksi dan perantara merupakan ciri intelijensi manusia. Melalui bantuan orang dewasa, maka anak dapat melakukan dan memahami lebih banyak dibandingkan apabila dia belajar sendiri. Nah, konsep ini disebut sebagai zone proximal development. Dalam proses ini, anak akan melakukan segala sesuatu dalam konteks sosial dengan orang lain. Dan bahasa membantu proses tersebut. Apabila anak sudah mulai besar, maka akan menjauhkan diri dari ketergantungannya pada orang dewasa, serta akan menuju pada kemandirian dalam bertindak dan berpikir.